Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Amel Alfi. Amel, terima kasih sudah berkenan hadir malam hari ini. Di sini kita selalu kedatangan orang-orang yang melakukan tindakan mistis. Bahkan tidak sedikit mereka yang berhubungan dengan makhluk gaib. Kamu sendiri pernah nggak sih melihat sosok gaib gitu, hantu, siluman, atau apapun itu? Pernah sih, tapi nggak begitu jelas, Kak. Waktu itu aku lagi syuting di Anyar, terus tiba-tiba habis itu pulang ke villa. Terus pas pulang ke villa itu pas aku lihat di luar itu di atas pohon kayak ada putih-putih, kayaknya sih pocong. Iya, soal Di atas pohon? Di atas pohon. Habis itu kata supir aku, iya Mbak diikutin dari pantai. Diikutin? Dan kamu baru sadar pas sudah sampai villa gitu? Iya. Itu waktu ngelihat dan merasakan sosok itu apa yang kamu lakuin? Takut, aku nangis. Tapi hanya diem aja, nggak ganggu, nggak dateng, nggak mendekat? Oh enggak. Nggak Cuma menyampaikan pesan apapun? Enggak, aku keburu. Ya udah aku nggak mau tidur di situ. Tapi kamu memang peka ya berarti ya? Sedikit. Sering melihat dan merasakan kejadian Kalau seperti itu? ngelihat sih cuma satu kali itu, tapi kalau rasain ya sedikit bisa. Malam hari ini kamu merasakan sesuatu nggak di studio? Iya sih, pas aku tadi masuk, terus ada kayak bau kemenyan ya. Kayaknya ya mungkin ada. Lagi ada yang menunggu studio ini ya. Tapi mudah-mudahan mereka nggak ganggu dan mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya, Amel ya. Partisipan kita yang pertama adalah seorang perempuan yang mengaku sering diganggu makhluk halus karena dia menggunakan penglaris. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fatma. Selamat malam Fatma. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda saat ini? Sehari-hari saya dagang, bisnis online-nya dari teman ke teman aja melalui handphone ya. Sekarang udah zamannya kalau tetangga-tetangga banyak yang ngutang. Oke. Dagang baju, pakaian, makanan? Bahan-bahan sembako, baju juga. Oke. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya belakangan ini banyak yang makhluk halus hitam besar sering mengganggu saya dan keluarga saya karena saya ingin lepas dari semua itu. Itu sejak kapan? Sejak Anda menggunakan sesuatu kah, menyimpan jimat kah, atau melakukan ritual? Iya, karena dagang banyak saingannya sangat berat. Jadi saya cari penglaris, saya cari biar dagangan saya laku. Itu Anda dapat dari mana ya? Ada dari... Jadi Anda datang ke seseorang? Iya, datang seseorang. Temen bilang, lu kalau mau kaya tinggal naruh KTP aja, datang aja ke sana, nanti juga lu kaya. Akhirnya saya ikut temen, ya udah. Saya akhirnya dikasih ritual, banyak ritualnya. Berhasil nggak? Benar-benar jadi kaya kah? Laris kah? Laris sebentar, kadang naik turun larisnya. Dagangnya kayak gulung tikar, gelar lagi. Tapi lebih laris dari sebelum menggunakan jimat atau ritual itu? Iya, kalau baru-baru
baru-baru masih laris, nanti harus ke sana lagi. Udah lama kalau nggak datang sana lagi kurang, agak sepi. Kalau ke sana lagi laris lagi. Baik. Ada syarat tertentu nggak yang diharuskan gitu, dihindari atau dilakukan supaya sajennya ini benar-benar ada fungsinya? Ada. Apa itu? Tengah malam harus bangun, harus menaburkan sesajen. Setiap malam? Atau Tidak, sekali aja? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, Iya. jadi Anda bangun tengah malam, Iya, menaburkan saja. iya, Sampai sekarang masih? masih. Dan semenjak itu Anda sering didatangi oleh makhluk halus? Iya, Makhluk halus itu mengganggu atau menyampaikan sesuatu? mengganggu dan sering berisik di rumah. Berisik? Heeh. Berisik gimana nih maksudnya? Mainin alat-alat Iya, kayak, dapur, teriak? Iya, berisik kayak benda-benda banyak yang gerak, Apa tuh yang digerakkan apa? Ada aja yang kayak suara-suara plastik atau suara lemari atau suara kayak ngetok pintu tapi nggak ada, kayak ada yang buka pintu tapi nggak ada. Tapi Anda yakin itu bukan karena sesuatu yang, maksudnya ada tikus kah, ada kucing kah? Kucing nggak ada, tikus nggak ada. Baik, apa tujuan Anda datang malam ini ke menembus mata batin? Saya ingin lepas dari semua ini, hati saya ingin tenang, tidak ingin diganggu makhluk halus, ingin membersihkan diri saya. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuan Anda, dan saya akan ajak Mbak Fatma untuk bertemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fatma, terlahir tanggal 5 Mei 1986. Dia memiliki karakter yang kuat. Kepribadiannya selalu menarik perhatian orang banyak. Namun, dia akan tega melakukan apa saja demi kesenangannya. Saya melihat Fatma melakukan praktek sihir yang mengorbankan seseorang. Dia dibantu oleh sosok-sosok makhluk halus, arwah gentayangan yang haus tumbal. Di sini saya melihat paling dominan adalah genderuwo. Rambutnya panjang, warna hitam dan bertaring. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Sebelumnya saya saya pakai jaket karena saya ngerasa dingin sekali udara di sini. Tidak apa-apa ya. Oke. Baik. Iya. Mbak Fatma lahir tanggal 5 bulan 5 1986. Iya, Mbak Fatma ini menggunakan penglaris untuk usahanya, Iya. ya, yaitu berdagang. iya, Dan belakangan justru sering diganggu makhluk halus. iya, Dan saat ini ingin kembali normal, melepas segala sesuatunya yang berhubungan dengan penglaris tadi. iya. Melepaskan sih sebenarnya udah bisa lah ya, Mas. Mbak Fatma. Mbak Fatma harusnya sih Mbak Bisa Fatma lepas, bisa ya? lepas sendiri. Pernah ada usaha nggak untuk melepas dan berhenti melakukan ritual? Agak susah. Tapi pernah usaha. Iya, usaha. Susahnya gimana? Apa yang terjadi? Susahnya karena ekonomi menurun, lalu saya balik lagi.
Jadi kenapa dia balik lagi? Karena begitu nggak di recharge dan nggak ritual, nggak laku dagangannya, Roy. Mbak Fatma sendiri di sini ditemenin beberapa orang ya. Ada yang mengikuti? Iya, ada yang Sebelah mana, mengikuti. Roy? Bagian sini sebenarnya. Cuma Mbak Fatma jangan terlalu takut. Nanti kalau misalnya kamu takut makin parah. Mbak Fatma, saya ingin minta satu kejujuran. Ini akan jadi kunci semua related satu sama lain. Mbak Fatma, kamu pernah melakukan aborsi sekali? Tapi gagal. Pernah tapi gagal. Oh, Ada satu lagi kan aborsi. Dan itu berhasil. Jujur kalau sama saya nggak bisa bohong. iya. Kamu harus melakukan penebusan dosa di sini. Dan apa yang kamu punya penglaris diganggu hantu, mau lepas dan dagang, itu semua akibat dari perbuatan Mbak Fatma sendiri. Saya berpikir bahwa orang lain yang ngerjain. Oh, jadi ada yang ngerjain, ngejahatin? Saya gitu? pikir. Oh, ternyata? Ternyata pelakunya adalah dia sendiri. Karena melakukan aborsi. Iya, dan pergaulannya kurang oke, ke lifestyle-nya dia nggak sebutin. Dan tapi saya benar-benar tahu kehidupan dia dari awal sampai akhir, lifestyle ikut-ikutan orang, dan kemudian juga ada sempat hamil, gagal digugurin, satu lagi hamil digugurin, berhasil, ya kan? Iya. Oke. Makanya sekarang saya agak berat gimana cara poin-poinnya untuk naikin dia punya itu. Tapi Roy, apa hubungannya? Gimana? Nggak tahu ya. Saya keterkaitannya antara aborsi yang pernah dilakukan dengan akhirnya hadir makhluk-makhluk halus. Jadi sebenarnya aborsi itu adalah perbuatan yang sangat dilarang sekali karena membunuh seorang jabang bayi. Nah, pertanyaan tadi adalah apa hubungannya dengan makhluk halus? Betul. Sebenarnya karena dia udah krek gitu, jadi mengeluarkan darah itu, ya udah jadinya mengundang banyak. Oh. Dan you know what, kayak ini udah nggak bisa mikir dengan ini. Kalau ini saya buang nih manusia nih, makanya setan-setan yang punya pikiran negatif juga ikut dia. Masuk dan mengikuti. Masuk. Bener kan Mbak Fatma ya? Iya. Maaf ya Mbak Fatma ya. Saya bukannya menghakimi, saya bukannya so suci apa, bukannya seorang apa gitu. Saya hanya membaca ya. Mungkin berangkat untuk minta penglaris itu juga karena ada bisikan sebelumnya kali ya. Iya. Kok saya lihat di rambutnya di sini, kau membawa sesuatu ya? Iya. Bolehkah saya lihat? Silakan. Silakan diambil apa yang Anda bawa. Abang mau nanya nggak? Oh iya nanti ya. Mbaknya bawa sesajen ya? Iya. Itu beras apa ya, kuning ya? Beras kuning. Hah? Apa aja itu yang dibawa? Boleh ceritain dan kasih tahu kita semua. Ini air mawar buat disiram di warung. Itu pisang buat apa? Pisang buat tumbal. Tumbal. Sajen Buat gitu. pemikat, buat tumbal. Diapain? Ditaruh di warung, ada yang banyak yang beli. Dia lihat, dia suka, dia ambil. Jadi tumbal. Pisangnya tapi bisa dimakan. Bisa dimakan. Apa jadinya kalau saya makan sekarang? Apakah saya ikut ke pelet atau tidak? Jadi Ini udah doa-doain. jadi tumbal. Jadi tumbal. Iya. Jadi tumbal apa? Maksudnya? Ada yang makan, udah tumbal. Amel,
Sini deh. Aduh, kaget aku. Saya nggak ngerti tumbal jadi meninggal gitu atau Iya. jadi... Serem banget sih. Kamu lihat ini deh, pasti kamu bakal kaget. Di batas rambutnya ini, itu kayak berbentuk sesuatu gitu. Iya ya, Kelabang or something like that. beda ya. Iya, Kenapa tuh Kak Roy? saya ngelihat dia diikutin makhluk halusnya emang kayak gitu. Tuh. Terus kamu ngerasain nih energinya dia. Beda ya di belakang sini. Coba kayak- kamu peluk dari belakang deh. Nggak mau, aku No, takut. please. Aman nggak, Roy? Kan sesama perempuan, kalau saya Oh. tidak bisa. Oke. Rasanya aneh kan? Iya, kayak ada orang, kayak ada sesuatu lagi di belakangnya gitu. Jadi kayak ada yang nempok ya. Iya, Jadi ada yang mengganjil antara kamu dengan Mbak Fatma ini? Iya. iya. You want to try? Baik lagi, takut kesurupan gue mulu. Iya, jangan. Nah, ini, bro, aku mau sejongkok lagi ya. Oke, can I sit here? Thank you. Boleh dipraktekkankah Mbak Fatma untuk ini? Ini pisang emas, Aha. sesekali buat tumbal. Jadi Kalau dia ritualnya udah minta. setelah ini menebar beras dengan pisang dan ini semua yang ada di tampah ini, lalu pisangnya, pisang emas ditaruh di warung. Iya, ditaruh di warung. Kalau ada yang ngambil dan beli, sekali lagi jadi tumbal. Ini saya mau pastikan. Tidak dibeli pisangnya. Jadi dia lihat mau saya kasih. Dan Kalau ada yang minta dikasih. dikasih Iya. nanti dia balik lagi gitu ya? Supaya balik lagi atau sampai meninggal? Iya, Tapi kan Maksudnya iya? sampai meninggal. tuh